Pagi kita akan ke Jeronimo lalu akan meluncur ke Klaten untuk melanjutkan meet and greet dalam rangkaian tour Rock Adventure. Let's ride, let's ride, let's ride, let's take the game proper to the other side. Let's ride, let's ride, let's ride, let's take the game proper on the other side. Legend banget jujur, lupa Tom Hardy itu yang mana. Legend Karena Legend itu yang sama apa yang dua dia kembar, namanya dia juga. Lo nggak pernah nonton film kayaknya ya? nonton saya Pak, cuma saya suka lupa namanya. Legend yang jadi apa? Kembar pakai itu loh. Gue taunya yang kembar Wah, ngopo? Ini loh. satu lagi loh. Tentang yang kemarin itu loh. Jadi apa? Tentang yang kemarin Yang apa? performing right. Aku juga bingung kok orang-orang banyak yang nggak terima ya. Kosong. Sing tak poin. Lah bang, ibarat orang ngojek, si tukang ojek nggak punya motor, dia mau nganterin orang, ya toh? Nah yo, dia tetap pinjem kamu sewa motormu toh, Ya. biar dia bisa ngojek dapat duit, ya toh? Nah mosok udah dapat duit, dikasih, nggak bayar kamu yang punya motor. Nah nanti kalau motornya diminta kamu, terus cari duit dari mana? Itu loh maksudku. Nah, aku tahu yang memberatkan itu adalah ketika kamu bilang, wah, aku gajinya cuma segini, bagaimana kalau untuk bayar royalti? Yang pertama, kamu nggak tahu royaltinya berapa. Padahal itu cuma sekian 0,%. Kamu udah bilang nggak kuat, itu kan aneh banget. Itu pun, yang bayar juga sebenarnya bukan kamu. Yang bayar ojek siapa? Yang menggunakan Penumpang. penumpang. Sama dengan yang datang di konsermu. Toh, satu lagi. Ya. Kalau tidak menimbulkan ekonomi apa tidak Iya. mendapatkan duit nggak bayar. Nah makanya nanti tak terangin di ujungnya. Sebenarnya band pun juga tidak mengeluarkan sepeser pun jika sistemnya benar, jika terjadi kesadaran. IO juga tidak mengeluarkan duit sepeser pun. Lah wong dia yang memanajemen IO, yang mengeluarkan yang berkewajiban untuk membayar yaitu adalah penumpang atau penikmat musik. Kalau di dalam restoran yang datang ya pengunjung ya, yang makan yang bayar. Dia sudah menikmati nuansa musik yang enak ya dia yang bayar. Itu loh. Bayaran itu sudah terselip 0, sekian persen, sangat kecil sekali. Nah kayak gitu kamu nggak mau bayar kan dosa toh, kayak gitu terus mengatasnamakan rakyat. Terus kamu bilang kok jadi komersil sekali sih? Padahal rakyat memainkan lagumu biar terkenal, biar bukan itu masalahnya. Kalau dinyanyikan untuk apa kegunaannya? Kalau lagu itu digunakan untuk menyanyi di sekolah, upload di YouTube tidak dimonetize, ya beda lagi karena tidak terjadi bisnis di situ. Sama dengan kamu pinjam motor ulok, nganterin orang ke rumah sakit, nganterin ibu ke pasar, Bukan buat ngojek. bukan buat ngojek, gitu loh. Sebenarnya juga pemerintah sudah mengatur ini di dalam undang-undang, nggak tahu nomor berapa, aku juga nggak paham. Tapi sudah dipikirkan. Bahkan WAMI sudah mengkolek beberapa mall-mall besar, Indomaret, Alfamart itu semuanya sudah dikolek sama dia. Yang belum kan yang nggak sadar gini, yang seperti di kafe-kafe, jumlah kafe berapa orang itu, berapa biji itu kafe. Bahkan WAMI lebih tertib lagi. Restoran itu dihitung per kursinya berapa. Sebagus-bagusnya sistem nggak akan berjalan tanpa kesadaran kita semuanya. Jadi episode kemarin itu sebenarnya aku hanya mengapresiasi adanya sebuah kegiatan yang semua orang tahu, tapi tidak melakukannya. IO ini telah membayar royalti kepada Padi, sang pemilik lagu Sobat yang dinyanyikan oleh Musik Kimia. Gitu. IO ini membayar royalti ke Metallica karena malam itu Musik Kimia membawakan Metallica. Dan itu sebenarnya yang bayar bukan IO, tapi kamu yang nonton melalui tiket yang kamu bayar. Oke, kita interview dulu. Kayaknya muda, Mas Sulok ini adalah vokalis pertama dari Endang Sukamti. Iya. Dan sekarang ini Mas Ulok masih juga di Endang Sukamti sebenarnya Iya, kan? masih. Nah, kalau boleh cerita sedikit Mas Ulok, gimana akhirnya kok memilih untuk
tidak jadi di formasi tapi lebih di luar, lebih ke orang-orang di belakang panggung gitu? Kayaknya seleksi alam gitu. Berarti ada konspirasi di sini. Nggak seperti jalan lurus ya, proses. Kadang-kadang kita harus mengalami pembelokan untuk jalan yang lebih baik. Nah, sempat berapa kali manggung? Atau pas pada saat itu masih dalam perencanaan manggung gitu? Ini menghina ini. Ini menghina. Kesannya keren ya bahasanya. Pernah juara loh. Pernah di festival kita pernah manggung dan sampai juara 4 ya. Juara 4 ya. Lumayan toh. Ini 4 peserta. Dari situ kita sadar bahwa ini ada masalah di vokal ini. Ada yang salah di vokal kita ini. Dulu berarti sempat dibicarakan gitu kan. Ini loh. Enggak, Gimana? tiba-tiba latihan sendiri nih. Ya memang terkadang agak berat ya melihat kenyataan yang ada gitu. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan radio? Ada anggapan kalau radio itu membantu promosi kita. Dimana kalau promosinya bagus, band kita bisa manggung, bisa dikenal banyak orang, mendatangkan profit juga. Ya itu memang benar, tapi sebenarnya kalau ditilik ulang lagi, radio itu kan berbisnis ya. Yang dia jual adalah traffic pendengar. Kalau pendengarnya banyak, jualan iklannya juga semakin tinggi. Nah, adanya pendengar itu diakibatkan karena lagu-lagu yang diputar. Lagu-lagu itu hasil dari musisi. Nah, ketika dia sudah mendapatkan iklan, mendapat duit kan sudah seharusnya berbagi dengan yang punya lagu. Dan itu sudah terjadi di negara-negara lain. Bahkan kalau kalian bisa lihat Joox, Deezer, Spotify, itu adalah radio digital sebenarnya. Streaming, bisa bikin playlist sendiri, bisa memilih lagu atau ambil playlist orang yang intinya akan memutar lagu-lagu kesukaan kita dengan secara free. Yang sebenarnya juga nggak semata-mata free, yang bayar pengiklan. Kalau kamu mau bayar ya dibayar, akhirnya nggak ada iklan karena kamu sudah bayar. Kalau kamu nggak bayar, yang bayar iklan. Jadi Spotify, Deezer atau Joox itu memberikan royalti kepada musisi karena atas penggunaan lagu-lagu kita. Hampir sama dengan radio. Radio menggunakan lagu kita untuk kerana bisnis ya, seharusnya kalau sudah ada profitnya harus dibagi dengan musisinya. Nah, seperti apa yang dilakukan radio-radio digital. Dan itu sangat fair sekali, tidak ada yang dirugikan. Karena semuanya dibayar oleh pendengar. Sekali lagi, kalau pendengar tidak bisa membayar ya dibayar oleh pengiklan. Di Indonesia kita ini dari dulu memang terbudaya dengan perspektif seperti yang sekarang ini terjadi. Ya kalau kita ke radio itu promo, bahkan nggak jarang banyak label yang membayar radio untuk bisa lagunya diputar. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Itu bukan PR-nya Endang Sukamti doang, PR orang banyak. Sukamti tidak akan bisa memperbaiki semuanya kalau kita lakukan ini sendirian. Bayangkan aja Sukamti menarik lagunya dari radio, tapi teman-teman band lain tidak menariknya ya, mereka akan muter lagu yang lain tapi tidak dengan Endang Sukamti. Nah kan tidak terjadi apa-apa, kerugian ada di kita. Tapi coba bayangkan kalau itu dilakukan secara masif, semua band, semua label menarik asetnya, menarik lagunya. Ya radio harus punya konten untuk mendatangkan pengiklan. Dengan begitu ada semacam perjanjian, dan itu tidak uang di muka. Yang bayar juga bukan radio. Radio meminta lagu, listnya lagu, itu sudah dihitung dengan sistem royaltinya berapa. Ketika ada pengiklan masuk, itu sudah di-share sekian persen, nggak banyak, sekian persen sudah diplot untuk musisi. Jadi sebenarnya juga bukan kafe, bukan restoran, bukan mall, bukan radio yang bayar adalah penikmatnya, pendengarnya. Pendengar nggak bisa bayar, yang bayar pengiklannya. Kanan kiri, kiri. Oke, sepertinya cukup untuk episode hari ini. Kita akan meluncur ke latihan untuk Meet and Greet Rock Adventure bersama Musik Kimia. Sekali lagi kita ingetin, mohon dipantau komen-komennya untuk ruang diskusi. Kalau ada yang belum mengerti atau mau nanya, tolong dibantu. Karena kalau belum tahu, masih bisa
dimaklumi. Kalau sudah tahu tapi masih ngeyel ya kurang ajar. Yang lebih parah lagi adalah kalau kamu sudah tahu tidak memberitahu yang belum tahu. Mohon dibantu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.